Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Asmul Fauzia dari Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA, Prodi Ilmu Komputer. Demi memenuhi tugas teknopreneurship, maka saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan. Dari mana bisnis itu dimulai? Banyak anak muda sekarang yang tertarik untuk memulai berbisnis. Namun, sebagian dari mereka takut untuk memulainya, sehingga terus-menerus menunda sampai akhirnya mereka telat untuk memulai. Tidak ada yang tidak mungkin dengan modal yang sedikit atau bahkan tanpa modal sekalipun. Anda masih bisa membangun bisnis. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Padahal, dalam memulai bisnis itu tidak ada salahnya untuk dicoba. Berikut 3 yang paling penting yang harus Anda cari dalam berbisnis. Yang pertama yaitu customer base. Nah, customer base yaitu sebuah target yang akan menjadi pemasaran produk kita, atau seseorang yang menjadi pelanggan tetap kita. Dalam bahasa sederhananya adalah sebuah target bidik pemasaran produk kita. Misalnya, teman-teman terdekat, keluarga, sebuah komunitas terkait bisnis kita, atau apapun yang memang bisa kita jadikan sebagai target pemasaran produk yang kita miliki. Yang kedua yaitu modal itu bukan faktor utama Anda untuk punya bisnis yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan modal yang sedikit atau bahkan tanpa modal sekalipun, Anda masih bisa membangun bisnis kalau ada niat. Contoh bisnis yang tanpa modal, yaitu misalnya Anda membuka sebuah online shop yang menjual barang orang. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun jalur distribusi, di mana produsen harus menggunakan saluran distribusi untuk memastikan produknya sampai ke konsumen. Berikut 7 tips dalam memulai suatu bisnis. Yang pertama yaitu harus mempunyai keberanian. Sebaik-baiknya bisnis adalah yang dimulai, bukan yang ditanyakan. Bagi Anda yang ingin maju dan mengembangkan bisnis Anda, jadilah sosok pengusaha yang punya keberanian dalam kepemimpinannya. Contoh, berani jadi diri sendiri, berani menghadapi resiko, berani keluar dari zona nyaman, berani mengikuti visi yang telah Anda buat, dan berani melakukan yang benar meskipun ada gangguan dari luar. Kemudian yang kedua yaitu product knowledge, yaitu mempresentasikan sesuatu yang unik kepada calon customer baru Anda. Nah, mengetahui secara rinci terkait produk yang akan dijual memang sangat penting dan merupakan salah satu langkah awal baik bagi owner maupun bagi calon customer yang akan memasarkan barang. Apa kelebihannya, kekurangannya, bahannya dari apa, dan detail lainnya harus diketahui atau harus dipresentasikan. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi. Anda harus memanfaatkan teknologi. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, sebaiknya anak milenial dan orang-orang yang sedang membangun bisnis harus memanfaatkan dunia digital seperti sosial media, e-commerce, dan lain-lain. Tidak hanya berjualan di Instagram, tapi juga bisa memanfaatkan platform e-commerce jual beli yang ada. Kemudian yang keempat, bangunlah jalur distribusi.
yaitu produsen harus menggunakan saluran distribusi untuk memastikan produknya sampai ke konsumen. Jangan sampai jalur distribusi Anda macet. Kemudian yang kelima, customer base, di mana customer base tadi itu mungkin sebuah target yang akan menjadi pemasaran produk kita atau seseorang yang menjadi pelanggan tetap kita. Dalam bahasa sederhananya adalah sebuah target bidik pemasaran produk kita, entah itu teman-teman, keluarga, sebuah komunitas terkait bisnis kita, atau apapun yang memang bisa kita jadikan target pemasaran produk yang kita miliki. Nah, yang keenam itu yaitu konsumen tetap. Jika customer base tadi sudah kuat, maka bisnis Anda sudah lancar dan permintaan juga sudah lancar. Artinya Anda telah mendapatkan konsumen tetap. Nah, jika keenam poin tersebut telah dijalankan dan membuat Anda sukses, maka sekarang Anda sudah bisa memulai membangun tempat bisnis Anda. Itu tadi penjelasan saya teknopreneurship. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.